Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Honai Idealis. Baik teman-teman, video pembahasan kali ini adalah proses ilegal penentuan pendapat rakyat atau PPRA 1969. Penentuan pendapat rakyat PPRA 1969 sebuah proses di mana kepentingan sistem dunia mengambil peran yang cukup penting dalam proses sejarah Papua Barat. Blok kapitalis Barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan blok sosialisme yang dimotori oleh Uni Soviet yang memiliki peran politik yang sangat besar atas bargaining politik bagi nasib politik Papua Barat hari ini. Di satu sisi, karena Amerika punya kepentingan ekonomi di Papua Barat, maka memainkan peran dengan memotong akses politik Belanda atas jajahannya di Papua Barat dan mendorong Belanda untuk menerima rencana diplomasi politik yang ditawarkan oleh diplomat Amerika yaitu Edward Bunker dengan melahirkan dokumen Bunker di mana merencanakan gagasan politik penting untuk penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Dari gagasan Bunker lahirlah United Resolution yang terkenal dengan The New York Agreement, di mana ditetapkan prinsip teknis tentang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PPRA pada tahun 1969 yang sangat tidak adil, tidak demokratis, dan sangat diskriminatif bagi bangsa Papua Barat. Bagi rakyat bangsa Papua Barat, penentuan pendapat rakyat atau PPRA 1969 adalah ilegal, disebabkan ada beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah New York Agreement. Penentangan New York Agreement atau Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Edward Bunker, pada tanggal 15 Agustus 1962. Bagi orang Papua, kesepakatan ini tidak sah baik secara yuridis maupun moral, karena dalam perjanjian itu membicarakan status tanah dan nasib rakyat bangsa Papua Barat, namun dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat. Yang kedua, aneksasi Papua Barat masuk ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Bertepatan dengan UNTEA atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua Barat, maka UNTEA menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mulai melakukan program transmigrasi Jawa ke Papua Barat dan menempatkan pasukan militernya dalam jumlah yang sangat besar di seluruh tanah Papua Barat untuk memenangkan PPRA 1969. Akibatnya, hak-hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal di luar batas-batas kemanusiaan. Yang ketiga, pernyataan bebas memilih diubah dengan keterwakilan. Dalam isi New York Agreement pasal 18 ayat D mengatur bahwa kelayakan semua orang dewasa, pria dan wanita bukan warga negara asing untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktik internasional. Namun hal itu tidak dilaksanakan. Saat penentuan pendapat rakyat PPRA 1969 dilaksanakan dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 800.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang terpilih untuk memilih, hanyalah 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, masyarakat Papua Barat yang ada di luar negeri yang pada saat penandatanganan New York Agreement tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri itu. Yang keempat, teror, intimidasi, dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer Indonesia. Sebelum dan sesaat PPRA 1969, rakyat Papua Barat diteror, diintimidasi, bahkan dibunuh oleh militer Indonesia guna memenangkan PPRA 1969. Ini buktinya surat rahasia Komandan Korem 172 yang ditunjukkan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida Kabupaten Merauke. Isi suratnya sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa lihat, saya taruh isi suratnya bagian di atas. Dan wilayah kerja Komandan Korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten lain di luar Kabupaten Merauke. Maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya
kurang lebih sama juga dikirim ke bupati-bupati lain. Oke teman-teman, dalam tabel ini adalah jadwal pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRS 1999. Jadi dimulai dari tanggal 14 Juni 1999 sampai dengan 2 Agustus 1999. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin teman-teman bisa lihat jumlah keseluruhannya di bawah. Dari 800.000 lebih orang Papua dipangkas sampai dengan 1025 orang. Dari 1025 orang dipangkas lagi sampai 175 orang saja yang berhak memberikan pendapat untuk bergabung di Indonesia. Wah, hanya 175 orang. Nasib orang Papua dilantarkan di Indonesia sampai hari ini. Sangat luar biasa. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dalam tabel ini. Oke, mungkin begitu saja video singkat tentang penentuan pendapat rakyat atau PPRS 1969. Jika video ini bermanfaat, mungkin teman-teman bisa share dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan saya meminta untuk teman-teman atau saudara-saudara dari Papua, mungkin kalau sejarah ini ada kurang lengkap, mungkin teman-teman bisa melengkapi dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wah, wah, wah.